Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan, saya Nisrin Muhammad Putri di kelas 12 5 SMA Negeri 10 Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas soal kehidupan ekonomi Indonesia di masa liberal, yaitu sekitar tahun 1950 sampai 1957. Gimana ya kondisi ekonomi kita waktu itu? Apa aja kebijakan yang diambil pemerintah? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, teman-teman, setelah merdeka, Indonesia itu mencoba menerapkan sistem ekonomi liberal, yang artinya ekonomi dijalankan berdasarkan mekanisme pasar dan investasi swasta. Harapannya sih, ekonomi bisa tumbuh cepat, tapi kenyataannya nggak semulus itu. Bayangin aja, kita baru aja lepas dari penjajahan dan perang. Ekonomi masih kacau, inflasi tinggi, dan yang pegang kendali ekonomi justru perusahaan asing dan pengusaha non-pribumi. Nah, selain itu, seringnya pergantian kabinet bikin kebijakan ekonomi gak konsisten. Jadi, pemerintah harus cari solusi. Nah, pada awalnya, Indonesia dihadapkan pada inflasi parah. Uang beredar terlalu banyak, harga-harga naik, dan daya beli masyarakat menurun. Selain itu, sektor ekonomi masih dikuasai oleh perusahaan Belanda dan pengusaha non-pribumi, terutama Tiongkok. Jadi, pengusaha pribumi masih sulitlah bersaing. Ditambah lagi, Indonesia harus menanggung utang warisan dari pemerintah kolonial. Wah, pusing banget kan? Nah, untuk mengatasi semua ini, muncullah berbagai kebijakan ekonomi. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada Gunting Syafruddin di tahun 1950. Ini kebijakan dari Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara. Unik banget karena pemerintah literally menggunting nilai uang. Uang pecahan 5.000 ke atas dipotong jadi setengahnya. Tujuannya biar jumlah uang beredar berkurang dan inflasi turun. Tapi sayangnya masyarakat jadi rugi karena nilai tabungan mereka ikut berkurang. Nah, kedua, ada gerakan benteng dari Pak Sumitro Jojo Hadikusumo dari Bapaknya Prabowo. Kebijakan ini pengen bantu pengusaha pribumi biar bisa bersaing dengan pengusaha asing. Pemerintah kasih modal dan proteksi. Tapi, banyak pengusaha pribumi yang belum berpengalaman. Jadi, dananya malah nggak ke-manage dengan baik. Bahkan, ada yang jual izin usaha mereka ke pengusaha non-pribumi. Jadi nggak efektif deh. Nah, lanjut ke sistem ekonomi Alibaba, yaitu dari Iskak Jokro Adi Surjo. Pengen bikin kolaborasi antara pengusaha pribumi yaitu Ali dan non-pribumi yaitu Baba. Jadi, pengusaha non-pribumi harus ngajarin dan mempekerjakan orang pribumi. Tapi, kenyataannya banyak pengusaha pribumi cuma jadi pemilik formal tanpa ikut terjun langsung ke bisnisnya. Nah, kemudian di tahun 1957 muncul kebijakan besar yaitu nasionalisasi perusahaan asing. Karena konflik dengan Belanda soal Irian Barat, pemerintah ambil alih perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Kedengarannya keren sih ya, tapi ternyata Indonesia kekurangan tenaga ahli buat mengelola perusahaan-perusahaan ini. Jadinya banyak perusahaan malah nggak berkembang. Nah, lalu ada persetujuan finansial ekonomi. Ini itu buntut dari konferensi meja bundar. Indonesia harus bayar utang peninggalan Belanda. Kebayang gak? Baru merdeka, tapi udah harus bayar utang segede itu. Beban banget buat ekonomi kita. Nah, pemerintah juga coba bikin rencana pembangunan 5 tahun. Kayaknya udah oke ya, punya rencana pembangunan jangka panjang. Tapi lagi-lagi, politik yang gak stabil bikin rencana ini sulit jalan. Terakhir, ada Musyawarah Nasional Pembangunan. Nah, ini itu forum buat nyusun strategi pembangunan. Tapi ya, lagi-lagi, perbedaan politik bikin hasil musyawarah ini nggak maksimal. Jadi, gimana kondisi ekonomi kita waktu itu? Ya berat banget. Inflasi tetap tinggi, pengusaha pribumi masih sulit berkembang, dan dominasi asing belum sepenuhnya hilang. Nah, akhirnya di tahun 1957, pemerintah sadar kalau sistem ekonomi liberal ini nggak berhasil dan mulai beralih ke sistem ekonomi terpimpin. Nah, itulah gambaran ekonomi Indonesia di masa liberal. Banyak tantangan, banyak usaha, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Semoga kalian bisa lebih paham ya. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di lain waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.